Jemaat diundang untuk berdiri. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kembali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir bersama Musa, mereka menaikkan pujian. Mereka mengatakan, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, Yahweh itu namanya. Baiklah kita dengan pengalaman yang sama sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Kita pun melakukan hal yang sama. Memuji Tuhan Allah kita. Pujilah Allah. Benar ya Tuhan, Engkau patut kami tinggikan, Engkau patut kami puji dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa.
Sudah selayaknya lah kami orang-orang yang ditebus oleh Tuhan itu menaikkan pujian, menaikkan sembah, menaikkan syukur kami kepadamu. Tuhan, pagi ini kami mau beribadah kepadamu, berkatilah kami semua. Hadirlah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Berkatilah ibadah ini, berkatilah setiap hamba-hambamu yang melayani. Berkatilah setiap anak-anakmu yang menikmati ibadah bersama Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami persekutuan dengan Tuhan. Bapa, sesungguhnya kami orang berdosa. Kami tidak layak. Berulang kali kami mengaku kami ingin setia, kami ingin taat. Tetapi pada kenyataannya kami mengingkari apa yang kami sudah janjikan, apa yang sudah kami tekadkan. Tuhan, biarlah ibadah yang kami ikuti setiap minggu ini terus mengingatkan kami akan tekad kami, terus memperbaharui tekad kami, terus memperbaharui komitmen kami. Tuhan, ampuni kami, orang yang sering kali gagal ini. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Saya ambil dari kitab Yakobus pasal 2 dan Injil dan surat Yohanes pasal yang kedua pula. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudaraku sekalian, sebagai orang yang sudah ditebus dan dikasihi oleh Allah, mari bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat sekalian, jikalau Allah sangat mengasihi kita, Dia menyediakan apa yang kita butuhkan ketika kita masih berada di dunia ini. Namun Dia juga menyediakan segala hal yang terbaik buat kita sampai pada kekekalan nanti. Baiklah, hidup kita pun merupakan bukti kasih kita kepadanya. Hidup kita pun semata-mata hanya untuk mengikuti Dia dan menyenangkannya. Karena kita semua adalah miliknya yang dikasihi dan sudah ditebusnya. Ku milikmu.
Karena kasih-Nya, Allah tidak menahan yang terbaik yang Dia berikan kepada kita. Sekalipun itu anak-Nya. Tuhan Yesus datang mengorbankan diri-Nya demi penebusan dosa dan salah kita. Hal terburuk dan menyakitkan seperti apa yang mungkin dialami oleh manusia, yang tidak dialami oleh Tuhan Yesus? Penderitaan fisik, pengkhianatan, ketidakadilan, penghinaan, direndahkan, ditolak, tidak diterima, disalah mengerti. Semua Tuhan sudah alami. Jika Tuhan rela menerima apa saja demi kita, berlebihankah jika pada hari ini kita memilih untuk setia kepadanya, mengikuti jalannya, sekalipun itu berarti menyangkal diri dan memikul salib kita. Mari kita mengikul Tuhan dengan setia, pikul salib. Serta dunia
ladaku tekad hati, setia padamu. Kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Philip Andrew. Disilakan. Shalom saudara-saudara sekalian, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu walaupun secara online. Ya Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Urapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan saudara membagikan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah terpisah demi Kristus. Mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-39. Jikalau saudara punya Alkitab, saudara mari silakan buka Alkitab saudara. Saya akan membaca bagi saudara-saudara sekalian. Terpisah demi Kristus. Matius 10 ayat 38 sampai ayat 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, ketika saudara mendengar kata terpisah, apakah yang ada di dalam benak saudara? Di dalam pembacaan Alkitab hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-10 ini mencatat bagaimana pada permulaannya ketika Yesus berhasil untuk memilih 12 orang untuk menjadi muridnya. Tentu saudara, mereka ini waktu mereka terpilih untuk mengikuti Yesus, mereka merasa bangga. Mereka memiliki seorang guru, seorang yang akan membimbing mereka, yang akan bersama-sama dengan mereka. Tentu yang ada di dalam hati mereka sebuah kebanggaan, sebuah sukacita. Karena pada akhirnya mereka memiliki guru, mereka memiliki pembimbing. Saudara sekalian, tentu Yesus tahu apakah yang ada di dalam hati ke-12 orang ini. Yesus tahu apa yang ada di dalam benak mereka, di dalam pikiran mereka. Itulah sebabnya ketika Yesus tahu saudara apa yang ada di dalam hati mereka, apa harapan mereka, tentu akan berbeda dengan apa yang akan Tuhan inginkan sampaikan kepada mereka. Itulah sebabnya Yesus memanggil ke-12 orang murid ini datang, memanggil mereka dan memberitahukan kepada mereka syarat jikalau mereka mau menjadi murid Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-34 kita dapat melihat di sana ketika Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka
bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Saya percaya saudara, ketika para murid mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tentu membuat mereka itu menjadi bingung apa maksudnya Tuhan Yesus. Sampai Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai. Kalau Yesus tidak membawa damai, membawa apa? Lalu Yesus melanjutkan berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Tadi sudah mengatakan tidak membawa damai. Sekarang Yesus melanjutkan lagi, bukan damai, melainkan pedang. Berarti semua orang-orang yang mengikut Yesus, ke-12 orang yang mengikuti Yesus ini, mereka akan berhadapan dengan pedang. Apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan perkataan ini? Saudara, tentu bagi para murid ini bukanlah sebuah hal yang benar. Apa yang mereka harapkan menjadi sesuatu yang berbeda. Lalu Yesus mulai menjelaskan apa maksudnya Tuhan Yesus. Apakah maksud Tuhan Yesus ketika mengatakan kepada mereka bahwa Dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Maka Yesus mulai menceritakan, memberitahukan kepada mereka, seorang yang mau menjadi murid Yesus berarti bersedia terpisah dari orang yang dikasihi. Bahkan ketika harus kehilangan nyawa. Apakah maksud Yesus? Kita tidak boleh mengasihi orang tua, anggota keluarga, bahkan nyawa sendiri. Saudara sekalian, tentu maksud Yesus bukanlah demikian. Ketika kita menghadapi ancaman demi Yesus yang berakibat kehilangan nyawa, apakah kita tetap percaya kepada Yesus? Apakah kita bersedia kehilangan nyawa atau kita mau meninggalkan Dia? Yesus mengingatkan, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia lebih dari segalanya, berarti kita bersedia meninggalkan ajaran-ajaran, adat istiadat, kebiasaan yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Bahkan bersedia kehilangan nyawa kalau mereka harus memikulnya. Bukankah kita sering mendengar kesaksian dari saudara-saudara seiman yang karena imannya kepada Kristus mereka harus ditentang, dikucilkan, dan bahkan tidak diakui oleh keluarga besarnya. Ada pula yang diperlakukan tidak adil di dunia pekerjaan, serta tidak sedikit dari mereka yang dijauhi oleh lingkungan. Mengikut Yesus berarti kita bersedia memisahkan diri dari semua kenyamanan di dunia ini. Saudara yang terkasih, Yesus adalah contoh bagi kita. Dia rela meninggalkan kenikmatan, rela meninggalkan surga yang nyaman. Dia rela datang ke dalam dunia ini yang penuh dosa, penuh dengan kejahatan, dan yang tidak berpengharapan. Apakah yang Yesus peroleh? Tidak ada, saudara. Dia tidak memperoleh apapun. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini tujuannya bukan untuk memperoleh apa-apa. Tetapi ketika Yesus melihat dunia ini tidak berpengharapan, tidak ada masa depan, justru Dia datang ke dalam dunia ini. Saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia harus mengalami pemisahan. Pemisahan dari Allah Bapa. Dia harus mengalami pemukulan sampai dipaku dan mati di atas kayu salib dari orang-orang Farisi, para ahli Taurat yang membencinya. Mereka justru menolak Dia, mereka menghukum Dia, bahkan sampai di atas kayu salib. Saudara, Yesus tidak lagi memikirkan kenyamanan dirinya seandainya Dia berada di surga, tetapi Dia memikirkan bagaimana dengan manusia yang ada di dalam dosa. Dia harus sampai bersedia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Semua ini Yesus lakukan
Untuk apa? Demi saudara dan saya orang-orang berdosa. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam ayat yang ke-38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak mengikut aku. Saudara, dengan kata lain, Yesus berkata, saya ini berkorban. Saya ini demi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Saya rela memberikan diriku. Nah, itu berarti saya rela memikul salib demi keselamatan saudara-saudara. Nah, barang siapa yang tidak memikul salib dan tidak bersedia mengikut Yesus, berarti dia tidak layak. Di dalam ayat yang ke-39, Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya demi nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus memberikan penghiburan kepada mereka. Jikalau kalian sungguh-sungguh mempertahankan nyawamu demi kalian karena takut kematian itu, justru kalian akan kehilangan nyawa. Tetapi jikalau kalian sungguh-sungguh karena Tuhan, engkau rela untuk kehilangan nyawa, justru waktu itulah engkau akan memperoleh nyawa yang sebenarnya. Saudara-saudara, mari coba saudara pikirkan. Apakah saudara rela terpisah dari segalanya demi Kristus? Apakah pengorbanan Kristus membuat saudara rela berkorban demi Dia? Siapkah saudara ditolak, dihina, dibenci, bahkan dibunuh karena Yesus? Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan seseorang. Berbicara dengan bapak ini, saya tidak perlu sebut namanya saudara. Dia adalah orang Sunda asli. Dia ayahnya, pertama-tama ayahnya terlebih dahulu yang percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ketika mereka sekeluarga percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menghadapi tekanan, menghadapi ancaman, mereka diusir dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, mereka mengalami tekanan, mengalami begitu banyak masalah. Hal yang paling berat, suatu kali ada orang-orang di kampung itu datang untuk menyerang mereka. Papanya dipukul, dia dipukul, seisi keluarga dipukul saudara. Mereka dipukul pakai kayu, pakai pisau, pakai apa mereka dipukul. Nah, orang yang saya sebut ini saudara, dia sempat dipukul sampai kepalanya ini terbelah. Di lehernya di sini terbelah. Saudara, secara manusia darah yang keluar begitu banyak itu rasanya tidak ada harapan lagi. Tetapi di dalam anugerah Tuhan dia diselamatkan, dia dibawa pergi ke dokter, ada penanganan saudara, sehingga dia dapat diobati baik kepala, di kepalanya, di belakang di sini saudara, semua dia boleh dipulihkan. Bekas tetap ada di atas kepala, di belakang leher. Bahkan kalau saudara melihat dia, saudara tahu orang ini bekas pernah dipukul, pernah mendapatkan luka. Saudara sekalian, apakah dia meninggalkan Tuhan setelah dia harus pikul salib ketika dia seisi keluarga, mulai dari ayah, ibu, dan mereka sekeluarga, mereka ditolak, mereka dipukul, bahkan mereka harus mengeluarkan darah. Apakah akhirnya mereka dibuang, ditolak? Apakah mereka meninggalkan Tuhan? Tidak. Saudara, mereka tidak memiliki apapun. Bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan. Ada orang yang mempunyai rumah, yang mempunyai halaman, saudara punya kebun, mengizinkan dia untuk tinggal di sana, mengizinkan dia untuk bercocok tanam, sehingga dia dapat berjualan untuk kehidupan mereka. Saudara, saya ketika suatu kali saya bertemu dengan bapak ini, saya berbicara kepada dia, kenapa kamu mau mengikuti Yesus?
Dia mulai cerita bagaimana papanya dari keluarga dahulu belum mengenal Yesus, akhirnya mereka mengenal. Ketika mengenal Yesus, dia ingat pikul. Mengikut Yesus berarti pikul salib. Itulah sebabnya saudara, dia sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Saudara, dia adalah orang kampung, orang pedesaan. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah. Saya pergi ke rumahnya, bertemu dengan dia. Istrinya saudara sekolah teologi untuk memperlengkapi diri, untuk membina orang-orang yang berkebutuhan khusus. Saya banyak berbicara dengan mereka saudara. Saya ketika melihat mereka, saya dapat membayangkan. Itulah saudara seorang yang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Terpisah demi Kristus. Kalau kita mau benar-benar saudara menjadi murid Kristus. Ketika kita mau benar-benar percaya kepada Tuhan. Menjadi anak Tuhan. Saudara, berarti kita bersedia. Ada orang-orang yang membenci kita. Adat istiadat, ada apa yang berbeda. Sehingga kita mulai melihat saudara. Ini adalah pilihan. Apakah kita mau tetap mengikuti Yesus. Ataukah kita bersedia untuk mengikuti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus, berarti kita rela untuk terpisah dengan orang-orang yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Karena kita tahu hanya di dalam Yesus saudara, ketika kita rela terpisah semua ini, kenyamanan, kenikmatan, kita masih memiliki satu hal yang paling penting, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Tidak ada yang lebih dari Dia. Ketika kita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memulai damai sejahtera, memiliki sebuah pengharapan, yaitu memiliki Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengikuti Yesus, kita tahu itulah yang harus kita bayar. Bersediakah saudara berkata, Tuhan, saya rela untuk membayar semua itu. Saya rela Tuhan karena saya percaya kepada Engkau. Saya rela untuk memikul salib. Saya rela terpisah dari segalanya. Dari orang tua saya, anak saya, istri saya, dari segalanya. Hanya satu, demi saya mau mengikuti Engkau. Apapun itu, saya mau mengikuti Engkau selamanya. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada kita untuk jangan pernah menyerah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan, kami menyadari seringkali ketika kami memilih untuk mengikuti Yesus, kami beranggapan mengikuti Yesus berarti kenyamanan. Mengikuti Yesus berarti segala-galanya. Kami melupakan mengikuti Yesus berarti bersedia untuk memikul salib. Mengikut Yesus berarti kami bersedia untuk ditolak oleh orang-orang, dibenci, bahkan dibunuh oleh orang-orang. Karena kami mengikuti Engkau. Ya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu sekali lagi kami diingatkan. Kalaupun kami harus memikul salib, kalaupun pada akhirnya kami harus binasa, kami tahu kami ada bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, kami tahu dunia ini membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hidup yang memancarkan Kristus. Tolonglah setiap kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Kami bersedia mengambil sebuah keputusan. Rela terpisah dari segalanya demi Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersatu hati masuk dalam beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, pemeliharaanmu, pertolonganmu bagi kami semua. Engkau memelihara kami dan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini oleh karena kasih setia Tuhan. Bapak terima kasih juga jikalau dalam
pada pagi hari ini kami bisa mengikuti ibadah, dan terima kasih ya Tuhan untuk pesan yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami, baik itu melalui pujian dan juga melalui firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang boleh Tuhan sampaikan ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus berjalan dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Philip yang boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan memimpin, memberkati kehidupan hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Bapa di surga, kami mau berdoa juga saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kau tahu Tuhan, bangsa kami saat ini bergumul dengan begitu banyak situasi yang sulit yang kami hadapi. Beberapa waktu ini kami mengalami bencana alam. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang menolong bangsa kami. Para korban yang mengalami situasi yang sulit oleh karena bencana alam ini, Tuhan kuatkan kami, hiburkan kami. Dan kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk meringankan beban pergumulan yang dihadapi oleh warga. Tuhan bantulah pemerintah kami supaya terus diberikan hikmat, dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengerjakan tanggung jawab ini. Dan kami juga mau berdoa secara khusus juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Supaya dalam situasi seperti ini gereja Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah bangsa kami, untuk kami boleh menjadi garam dan terang, kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami dan juga bagi kota kami. Karena itu Tuhan, pakailah gereja-Mu. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk upaya pemerintah melakukan vaksinasi untuk warga, untuk masyarakat Indonesia. Sungguh ya Tuhan, ini juga menjadi sebuah pergumulan yang besar, yang berat bagi bangsa kami. Oleh karena pandemi COVID ini, Tuhan bantulah pemerintah kami dalam upaya melakukan vaksinasi ini. Kiranya Tuhanlah yang menolong dan menyertai. Bapa di surga, kami juga saat ini mau berdoa terus untuk gereja-Mu di tempat ini. Berkati para hamba Tuhan, berkati para majelis, berkati terus juga ya Tuhan para pengurus komisi dan para aktivis yang boleh terus bekerja sama melayani Tuhan untuk membangun gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami butuh hikmat yang daripada-Mu. Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu. Satukan hati kami untuk kami bisa terus bergandengan tangan melayani akan Engkau, ya Tuhan. Karena itu Tuhan, pimpin gereja-Mu, pimpin kami semua, ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, tiliklah setiap umat-Mu. Engkau tahu ya Tuhan bagaimana kami bergumul dalam situasi-situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Ada yang bergumul dengan sakit, Tuhan tiliklah umat-Mu. Sembuhkan ya Tuhan dan berikan kesembuhan, pemulihan untuk setiap jemaat yang bergumul dengan sakit. Tuhanlah sumber pertolongan bagi kami. Tuhanlah yang menjadi penyembuh bagi setiap umat-Mu. Dan kami juga bergumul, kiranya Tuhan juga boleh memberikan kekuatan iman, memberikan damai sejahtera ketika umat-Mu bergumul dengan semuanya ini ya Tuhan. Berikan juga hikmat bagi umat-Mu yang bergumul dengan situasi ekonomi, pekerjaan yang saat ini sedang mereka alami juga ya Tuhan. Bantu setiap umat-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat untuk bisa mengatasi semua situasi ini juga dengan bijaksana. Dan ada pertolongan Tuhan, jalan keluar, dan umat-Mu boleh tetap bekerja dan boleh ada kecukupan berkat untuk kehidupan mereka, kebutuhan mereka dari sehari ke sehari. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sebentar akan kami berikan. Tuhan, kami mau belajar untuk terus memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kami sadar kami masih bergumul, tetapi kami juga diingatkan betapa banyaknya pertolongan-pertolongan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau belajar terus bersyukur dan kami mau memberikan persembahan, dan kiranya Tuhan yang boleh memberkati semua persembahan ini. Dan hamba mau berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan juga yang boleh menilik setiap jemaat-Mu, Tuhan memberkati setiap umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau belajar memberikan hidup kami menjadi alat dalam tangan-Mu, dan pakailah ya Tuhan setiap umat-Mu untuk kami boleh hidup bagi Tuhan, kami boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur, kami serahkan sekali lagi bangsa kami serahkan untuk gereja-Mu, kami serahkan untuk setiap kami ya Tuhan. Mohon kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah. Kita juga bersyukur untuk hambanya Bapak Pendeta Philip yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Philip yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati
Pak Philip bersama dengan keluarga dalam pelayanan dalam kehidupan. Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu Saudara yang juga sudah terlibat dalam pelayanan di ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang boleh dengan setia dan terus memberikan waktu, tenaga, pikiran boleh terlibat dalam pelayanan di gereja kita. Tuhan yang memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan syukur, persembahan rutin, ataupun juga persembahan untuk mendukung kegiatan pelayanan yang ada di gereja kita, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening gereja kita, ataupun juga Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code gereja kita. Untuk warta berikutnya, mari kita lihat warta tayang berikut ini. Silakan. Shalom jemaat sekalian. Komisi Anak kembali mengadakan Parents Community untuk memperlengkapi para orang tua dalam pola pengasuhan dengan tema kesalahan ke-6 yang dapat dihindari oleh orang tua. Parents Community akan diadakan melalui aplikasi Zoom pada hari Sabtu 24 April 2021 pukul 7 malam. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang telah tersedia atau dapat menghubungi Ibu Nana dan Saudari Selvi. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti donor darah yang akan diadakan pada minggu depan, 25 April 2021, pukul 8 pagi sampai dengan pukul 1 siang, bertempat di Jalan Arif Margono 18 Malang. Jemaat yang akan donor darah harap mendaftarkan diri dengan menghubungi Tata Usaha Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dan mempersiapkan diri dengan beristirahat yang cukup, makan pagi, banyak minum air. Pelaksanaan donor darah akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Kebaktian doa streaming Selasa 20 April 2021 akan dilayani oleh Evangelis Yehezkiel Hartanto. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Ibadah streaming minggu depan tanggal 25 April 2021 akan dilayani oleh Evangelis Nicholas Kurniawan. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan di Radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, demikian warta yang bisa kita perhatikan dan sekali lagi kita terus berdoa bersama untuk bangsa kita. Kita tahu bangsa kita bergumul dengan sangat banyak pergumulan, situasi yang berat, kita mau berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Dan sekali lagi, terus perhatikan protokol kesehatan. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari sekarang kita bersama mengarahkan seluruh keberadaan diri kita kepada Allah dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
selesai, silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.